Ini hanya dalam waktu 4 jam, ini kita bisa dapetin 6,18 Bitcoin atau sekitar 4,1 miliar hanya dalam waktu 4 jam aja. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Dan seperti biasa masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, kalian tahu nggak sih kalau di zaman yang udah serba canggih kayak sekarang ini, kita bisa menghasilkan uang yang sangat lumayan dari internet dengan berbagai cara. Nah, salah satu cara yang bisa menghasilkan pendapatan yang sangat lumayan dari internet mulai dari ratusan juta bahkan sampai miliaran rupiah itu adalah dengan cara menambang Bitcoin. Nah, kenapa gua bilang cukup lumayan? Karena untuk reward yang dihasilkan seorang penambang Bitcoin ketika mereka berhasil memvalidasi transaksi Bitcoin di dalam blockchain, si penambang tersebut mereka akan mendapatkan reward sebanyak 6,25 Bitcoin ketika mereka berhasil menyelesaikan atau memvalidasi transaksi dalam satu blok. Nah, 6,25 Bitcoin ini sendiri, just info buat kalian ya, kalau misalkan kita konversi dengan harga Bitcoin yang saat ini harganya tuh sekitar 670 juta per koinnya, maka reward yang dihasilkan sama si penambang Bitcoin tersebut ketika mereka berhasil memvalidasi transaksi Bitcoin di dalam blockchain, reward yang mereka dapat itu adalah sekitar 4,1 miliar. Itu dari satu blok yang udah berhasil mereka validasi. Bayangkan kalau misalkan si penambang tersebut berhasil memvalidasi transaksi lebih dari satu blok di dalam blockchain. Maka bayangkan aja ya penghasilannya itu udah berapa. Kalau misalkan kita konversi ke dalam nilai tukar mata uang rupiah. Nah, tapi perlu kalian ketahui, sekalipun hasil yang bisa didapetin sama si penambang Bitcoin ini emang cukup gede, tapi untuk saat ini, buat kita yang pengen menghasilkan uang dengan cara menambang Bitcoin, bisa dibilang ini tuh nggak segampang dulu ya. Kalau misalkan di sini kita melakukan proses penambangannya sebagai seorang solo miner atau penambang yang nggak terkait dengan institusi apapun gitu ya. Nah, kenapa gua bilang cukup sulit? Karena selain kita harus memiliki komputer dengan spesifikasi perangkat yang sangat tinggi, di sisi lain jumlah penambang Bitcoin di internet saat ini juga semakin banyak. Sehingga bisa dibilang cukup sulit ya untuk bisa mendapatkan reward Bitcoin sebagai seorang penambang kalau misalkan kita melakukan proses penambangannya sebagai seorang solo miner. Nah, tapi kalau misalkan kita menambang Bitcoinnya dengan cara bergabung dan bekerja sama dengan penambang lain dari seluruh dunia di dalam satu wadah yang disebut dengan mining pool, maka di sini kesempatan kita untuk bisa menghasilkan cuan dari Bitcoin ini jauh lebih terbuka lebar. Karena di satu sisi, selain kita nggak perlu ngemodal perangkat komputer yang terlalu canggih ya, di sisi lain enaknya kalau kita menambang Bitcoin di mining pool, kita tuh nggak perlu repot-repot bersaing dengan orang lain. Karena untuk reward Bitcoin dari hasil penambangan yang berhasil ditambang di dalam mining pool tersebut, itu nantinya akan dibagi kepada seluruh penambang yang tergabung di dalam mining pool tersebut. Jadi semuanya sama-sama dapat reward, nggak perlu bersaing, meskipun rewardnya mungkin nggak segede ketika kita melakukan solo mining. Nah, pertanyaannya, kira-kira nih, kalau misalkan kita mau jadi penambang Bitcoin dan bergabung ke dalam mining pool, kira-kira mining pool apa sih yang cukup terpercaya yang bisa kita manfaatin untuk bisa menghasilkan Bitcoin? Nah, salah satu mining pool yang cukup terpercaya menurut gua nih ya, yang bisa kita pergunakan untuk mining dengan cukup gampang, bahkan sama pemula sekalipun, itu tuh adalah mining pool dari NiceHash. Nah, just info buat kalian, enaknya di NiceHash, selain kita bisa mining menggunakan perangkat kita sendiri, di NiceHash juga ada pilihan cloud mining yang bisa kita pilih kalau misalkan kita pengen menambang Bitcoin tanpa harus ngemodal perangkat sama sekali. Jadi benar-benar nggak usah pusing dengan perangkat-perangkat yang canggih-canggih ataupun perangkat dengan spesifikasi tinggi. Karena kalau misalkan kita mining melalui cloud mining, ini kita hanya cukup membuat akunnya aja dan memilih kontrak mana yang pengen kita ikuti untuk memining Bitcoin ataupun beberapa jenis kripto lainnya yang udah disediakan di dalam pilihan cloud miningnya si NiceHash tersebut. Nah, pertanyaannya gimana caranya agar kita bisa menjadi penambang dan menghasilkan Bitcoin dari NiceHash? Nah, pertama-tama di sini kalian bisa langsung buka dulu browser kalian, lalu kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah buka browser kalian, di sini kalian langsung ketikkan aja nicehash.com. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal klik enter. Nah, setelah kalian klik enter, maka nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan kayak ini dari situs yang bernama nicehash.com. Nah, buat kalian yang pengen bergabung ke dalam mining poolnya si NiceHash untuk bisa menambang Bitcoin, baik itu mining menggunakan perangkat kalian ataupun menggunakan metode cloud miningnya, di sini kalian bisa mendaftar akun terlebih dahulu dengan cara klik get started yang ada di sini. Terus habis itu kalau udah, di sini kalian tinggal daftarin aja alamat email kalian, lalu tinggal bikin password, ulangi password, lalu isi detail negara kalian, kemudian tinggal checklist di sini, dan habis itu di sini kalian tinggal klik create account. Nah, kemudian habis itu setelah kalian klik create account, maka nanti di sini akan ada muncul tampilan seperti ini. Yang dimana nanti kalau udah muncul tampilan seperti ini, di sini kalian udah bisa langsung memining Bitcoin secara gratis, baik itu menggunakan perangkat
perangkat komputer kalian, atau bisa juga menggunakan metode cloud mining kalau misalkan kalian nggak mempunyai perangkat komputer yang cukup canggih ataupun yang cukup oke. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan kita pengen menambang Bitcoin dari si NiceHash ini menggunakan perangkat kita sendiri ataupun perangkat komputer kita sendiri, bukan yang cloud mining ya. Ini caranya gimana? Nah, untuk cara menambang Bitcoin secara gratis hanya dengan menggunakan modal perangkat kita sendiri, ini tutorial lengkapnya kalian bisa lihat aja di video gua yang ada di sini ya. Nah, di situ gua udah pernah bahas gimana cara detail untuk menambang Bitcoin di si NiceHash menggunakan perangkat komputer ataupun laptop yang kita miliki. Gitu ya teman-teman, kalian bisa lihat detailnya aja di situ. Karena kalau misalkan gua bahas lagi di sini, ini akan bisa jadi video yang sangat panjang. Nah, kemudian habis itu pertanyaannya, untuk profit ataupun keuntungannya sendiri, berapa sih kira-kira yang akan kita dapat kalau misalkan kita menambang Bitcoin di si NiceHash ini menggunakan perangkat yang kita miliki? Nah, untuk hasilnya sendiri, berapa banyak Bitcoin yang bisa kita dapat di si NiceHash ini tuh sangat tergantung dari seberapa tinggi spesifikasi komputer ataupun laptop yang kita gunakan untuk menambang. Gitu ya teman-teman. Jadi simpelnya, makin tinggi spesifikasi laptop kita, maka jumlah Bitcoin yang akan kita dapat juga akan semakin besar. Nah, untuk bisa ngelihat detail hitung-hitungannya sendiri, kira-kira berapa profit yang akan kita dapat, itu kalian bisa lihat detail pendapatan kalian di si kalkulator NiceHash-nya ya teman-teman. Nah, untuk masuk ke kalkulator NiceHash-nya, kalian bisa ketik aja kayak gini ya, NiceHash Profitability Calculator. Nah, yang ini. Terus kalian klik yang ini. Nah, maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini ya, Profitability Calculator. Nah, seperti yang kalian lihat ya, di si NiceHash ini sebenarnya kita bisa mining nggak hanya Bitcoin aja. Seperti yang kalian lihat, untuk algoritmanya di si NiceHash ini tersedia berbagai macam algoritma yang nggak hanya algoritma Bitcoin seperti SHA-256, tapi di sini juga tersedia berbagai macam algoritma lainnya seperti algoritma untuk nambang Bitcoin Cash, Litecoin, Dogecoin, Ethereum Classic, Verus, dan masih banyak lagi yang dimana nanti di sini kalau misalkan kalian pengen coba nambang koin lain selain Bitcoin menggunakan perangkat kalian, ini kalian bisa sesuaikan aja algoritmanya yang ada di sini. Nah, karena di sini topik pembahasannya adalah Bitcoin, maka di sini kita akan ngebahas algoritma dari Bitcoin ya, yaitu SHA-256. Nah, kemudian habis itu setelah kalian klik SHA-256, di sini kalian tinggal klik device ya. Terus habis itu di sini kalian tinggal klik enter hardware manually. Terus habis itu di sini di kolom device ini kalian tinggal klik. Lalu habis itu di sini kalian tinggal masukin perangkat yang pengen kalian pergunakan untuk menambang Bitcoin. Misalkan di sini gua akan masukin spesifikasi VGA dari komputer yang gua pakai saat ini. Itu adalah VGA kalau nggak salah Nvidia GTX 1650. Ada nggak ya? Nah, ini ada ya, GTX 1650. Nah, terus habis itu setelah kita masukin jenis VGA yang pengen kita pergunakan untuk mining Bitcoin di si NiceHash, di sini kita tinggal masukin berapa kira-kira pengeluaran listrik kita per kWh-nya. Nah, simpelnya kalau untuk rata-rata ya, pengeluaran listrik di Indonesia untuk yang kapasitas 1300 kWh itu rata-rata per kWh-nya itu sekitar Rp500 ya teman-teman. Atau kalau misalkan dikonversi ke dolar, Rp500 ini dibagi dengan 16.000 ini sama dengan 0,03 dolar. Jadi di sini kita masukin aja jumlahnya 0,03 ya. Terus habis itu di sini kita tinggal klik calculate. Nah, seperti yang kalian lihat ya, kalau misalkan kita menambang Bitcoin di si NiceHash ini menggunakan perangkat komputer dengan VGA Nvidia GTX 1650 dengan konsumsi daya listrik 0,03 dolar per kWh, maka pendapatan bersih kita per harinya adalah 0,25 US dollar atau sekitar Rp3.500 ya per harinya. Dan kalau misalkan per bulan, ini pendapatan bersih kita adalah sekitar 6,16 dolar atau sekitar 90.000 sampai dengan 100.000 per bulannya. Gitu ya teman-teman. Ini pendapatan bersih ya, udah dipotong listrik, udah dipotong biaya lain-lain. Nah, seperti yang gue bilang tadi ya, untuk pendapatan ini bisa lebih gede, bisa juga lebih kecil, tergantung dari spesifikasi perangkat apa yang kalian pergunakan untuk menambang Bitcoin tersebut. Dan selain dari spesifikasi perangkat, harga nilai tukar Bitcoin juga tentunya akan mempengaruhi seberapa besar profit yang akan kalian dapat. Gitu ya teman-teman. Jadi simpelnya kalau misalkan harga Bitcoin semakin naik, maka tentu aja pendapatan harian kalian juga akan semakin besar. Dan sebaliknya kalau misalkan harga Bitcoin turun, maka pendapatan yang kalian dapat juga akan semakin rendah. Gitu ya teman-teman. Jadi kurang lebih ini adalah estimasi yang akan kalian dapat kalau misalkan kalian menambang Bitcoin ini menggunakan perangkat kalian sendiri yang si perangkatnya tuh menggunakan VGA dari Nvidia GTX 1650 gitu teman-teman. Kalau misalkan kalian mungkin menggunakan perangkat lain, misalkan VGA-nya pakai Nvidia 1650 Super atau yang TI, ini kalian nanti bisa hitung-hitung aja di sini kira-kira berapa pendapatan yang akan kalian dapat kalau misalkan kalian mining menggunakan VGA tersebut. Gitu ya teman-teman. Jadi kurang lebih itu adalah profit yang akan kalian dapat kalau misalkan kalian mining di mining pool-nya NiceHash ini menggunakan perangkat kalian sendiri. Nah, setelah tadi kita ngebahas kurang lebih gimana cara mining menggunakan perangkat kita sendiri dan juga berapa profit yang akan kita dapat kalau misalkan kita mining di NiceHash ini menggunakan perangkat kita sendiri. Nah, sekarang kita akan bahas metode mining yang kedua di NiceHash ini, yaitu metode cloud miningnya. Nah, jadi seperti yang gue bilang tadi ya, di NiceHash ini selain kita bisa mining secara gratis menggunakan perangkat kita pribadi, di sini kita
kita juga bisa mining menggunakan metode yang namanya cloud mining. Nah, untuk bisa menambang Bitcoin menggunakan metode cloud miningnya si NiceHash ini, di sini kalian bisa klik tombol easy mining yang ada di sini. Terus abis itu di sini kalian tinggal klik buy a package. Nah, ketika kalian klik buy a package, maka nanti akan ada muncul tampilan seperti ini. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ya, untuk bisa mining dengan menggunakan metode cloud miningnya si NiceHash ini, di sini tuh kita nggak bisa gratisan ya teman-teman. Jadi simpelnya kalau di cloud mining ini kita tuh harus ngeluarin modal ya untuk membayar sewa kontrak di si cloud mining tersebut. Nah, pertanyaannya kenapa kalau misalkan kita pengen ngikutin cloud miningnya di si NiceHash ini kita mesti bayar? Nah, jadi simpelnya buat kalian yang belum tahu ya. Jadi si NiceHash ini tuh dia ini sebenarnya adalah broker yang dimana dia ini menyediakan wadah ataupun komunitas yang bisa dipergunakan sama para penambang Bitcoin dari seluruh dunia yang pengen mendapatkan Bitcoin dengan cara yang lebih simpel gitu ya teman-teman. Jadi simpelnya kalau misalkan kalian ini sebagai penambang yang bergabung ke si NiceHash ini mempunyai komputer dengan spesifikasi yang cukup oke yang bisa kalian pergunakan untuk mining di si NiceHash ini, di sini si komputer kalian tersebut itu juga bisa kalian sewain powernya ke player lain melalui kolom cloud miningnya ini gitu ya teman-teman. Jadi simpelnya ketika kita membeli kontrak tersebut yang ada di sini kayak misalkan yang tim gold, tim silver, chromium, palladium dan sebagainya, ini artinya di sini kita tuh menyewa power hash rate ataupun kekuatan mining dari mesin mining si penambang yang sebelumnya udah tergabung ke dalam si NiceHash ini. Jadi simpelnya di sini kita bukan nyewa ke si NiceHash-nya, tapi di sini kita menyewa power mesin mining dari player lain yang mesin miningnya tuh tetap berjalan juga di si NiceHash gitu teman-teman. Jadi simpelnya kalau misalkan gua sebagai penambang di sini dan kemudian mining di sini, maka si power yang gua pakai untuk mining ini juga bisa disewa sama si player lain yang pengen mining Bitcoin juga tapi mereka terkendala dengan minimnya perangkat yang mereka miliki. Itu ya teman-teman. Nah, di satu sisi kalau misalkan dilihat dari segi modal, yang cloud mining emang sedikit lebih ngeluarin effort lebih ya dari segi modal. Tapi kalau misalkan dilihat dari reward yang dihasilkan kalau misalkan kita mining menggunakan metode cloud mining, itu rewardnya jauh lebih gede ya teman-teman. Seperti yang kalian lihat ya, untuk single block rewardnya yang bisa kita dapat, ini adalah sebesar 6,187 Bitcoin atau sekitar 4,1 miliar ya yang akan kita dapat kalau misalkan kita berhasil memvalidasi transaksi Bitcoin di dalam blockchain ketika kita mining menggunakan cloud miningnya si NiceHash ini. Nah, dari segi reward ini emang kelihatan sepertinya sangat menggiurkan ya teman-teman. Nah, cuma kendalanya di sini. Misalkan di sini kalian pengen melakukan cloud mining di si NiceHash ini, kemudian kalian klik join now. Nah, seperti yang kalian lihat ya, untuk durasi miningnya sendiri, ini kalian hanya bisa menyewanya maksimal ini dalam waktu 4 jam aja. Nah, dengan kendala jangka waktu kontrak mining yang bisa dibilang cukup singkat, ini menurut gua bisa membuat kita cukup sulit untuk bisa mendapatkan reward Bitcoin. Kenapa? Karena seperti yang kalian lihat ya, untuk perbandingan kalian bisa mendapatkan reward dalam waktu 4 jam ini sendiri, ini tuh perbandingannya adalah 1:40. Nah, maksudnya 1:40 ini gimana Bang? Nah, jadi maksud dari 1:40 ini adalah, jadi simpelnya dari satu transaksi Bitcoin yang berlangsung di dalam blockchain ini, dalam waktu kurang lebih 4 jam ini tuh nantinya akan direbutin sama 40 grup ya, atau sama 40 penambang. Jadi simpelnya kalau dalam waktu 4 jam ini kita nggak kebagian jatah untuk memvalidasi transaksi, maka di sini kita nggak akan bisa dapetin reward apapun ya. Jadi alias zong sama sekali ya. Karena di sini untuk jumlah perbandingannya adalah 1:40 gitu teman-teman. Jadi simpelnya ketika ada muncul satu transaksi yang akan divalidasi, itu kemungkinannya hanya akan bisa divalidasi dan rewardnya didapatkan sama satu dari 40 orang tersebut. Jadi simpelnya dari 40 ini 39 lainnya itu kemungkinan nggak akan dapat reward sama sekali. Itu ya teman-teman. Jadi kendalanya tuh itu kalau misalkan kita join cloud miningnya si NiceHash ini dengan waktu yang sangat singkat. Kalau misalkan di sini kita ngikutin kontraknya dan waktunya mungkin agak cukup panjang, katakanlah 1 minggu, 1 bulan, menurut gue ini masih cukup oke. Tapi kalau misalkan untuk 1 jam, ini menurut gue agak sedikit gambling sih gitu ya. Karena bisa jadi kita bisa dapat, bisa juga enggak. Nah, tapi kalau misalkan si mesin mining yang kita sewa ini berhasil mendapatkan transaksi, maka kita akan langsung dapetin reward si Bitcoin ini ya, 6,187 Bitcoin ini atau sekitar 4,1 miliar ini yang nantinya akan langsung dimasukin ke wallet kita. Jadi asiknya tuh gitu ya teman-teman, kalau misalkan lagi hoki, ini hanya dalam waktu 4 jam, ini kita bisa dapetin 6,18 Bitcoin atau sekitar 4,1 miliar hanya dalam waktu 4 jam aja. Gitu ya teman-teman. Nah, tapi itu juga kalau misalkan kalian hoki ya. Kalau misalkan nggak hoki ya, duit yang udah kalian keluarin untuk membeli kontrak ya bisa angus gitu aja. Nah, pertanyaannya kira-kira untuk sewa cloud mining sendiri di si NiceHash ini harganya berapa dan kira-kira worth it nggak? Nah, untuk harganya sendiri ini beda-beda ya teman-teman, tergantung dari berapa lama durasi kontrak yang pengen kalian sewa. Nah, seperti yang kalian lihat ya, di sini ada beberapa macam pilihan ya. Kayak misalkan ada yang Gold S, Gold M, Gold L. Kalau misalkan yang Gold S, ini seperti yang kalian lihat kalau misalkan kalian klik detail, ini durasi 1 jam, ini untuk biaya sewanya adalah 0,0001 BTC atau sekitar 4,36 dolar. Atau kalau dirupiahin sekitar 60.000 per 1 jamnya. Tapi di sini seperti yang kalian lihat ya, karena ini murah, ini untuk probability perbandingannya 1:999
374.666 orang. Jadi menurut gua ini kemungkinannya sangat kecil ya untuk bisa dapetin 6 Bitcoin gitu teman-teman. Kemudian habis itu kalau misalkan kalian pengen sewa yang Gold M, ini kalian tinggal klik di detail. Terus habis itu seperti yang kalian lihat ya, di sini harganya sedikit lebih mahal, $43,57 atau sekitar 700.000. Tapi di sini durasinya lebih lama ya, 2 jam. Tapi sekalipun ini durasinya lebih lama 2 jam, untuk perbandingan probabilitasnya ini masih lebih gede juga ya, 1:9.781. Ini sangat sulit menurut gua untuk bisa dapetin 6 Bitcoin dalam waktu 2 jam dengan probabilitas yang seperti ini. Kemudian di sini juga ada paket Gold L dengan durasi kontrak 4 jam dan untuk biaya kontraknya 0,01 Bitcoin selama 4 jam atau sekitar $435 ya, atau sekitar 7 juta rupiah dengan probabilitas 1:980, yang dimana ini menurut gua perbandingannya masih cukup besar. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian pengen mining, ini kalian bisa cari yang probabilitasnya nih masih cukup masuk akal ya, kayak misalkan yang 1:40 atau yang misalkan 1:50. Tapi biasanya kalau misalkan kalian nyewa kontrak cloud mining yang perbandingannya itu 1:40 atau misalkan 1:30, itu biasanya harganya di atas puluhan juta ya untuk harga sewa kontraknya. Tapi perlu kalian ketahui ya, sekalipun kalian bayar mahal, itu juga masih ada kemungkinan kalian nggak dapetin reward sama sekali. Jadi angus gitu aja, gitu teman-teman. Nah kemudian habis itu katakanlah kalau misalkan di sini kalian bisa dapetin rewardnya ya, misalkan kalian pakai paket gold yang 4 jam dengan probabilitas perbandingan 1:800. Kemudian kalian berhasil dapetin reward 6 Bitcoin. Nah nantinya apakah reward 6 Bitcoin ini akan langsung diberikan ke kalian secara seutuhnya sebanyak 6 Bitcoin apa enggak? Nah jadi reward 6 Bitcoin ini, reward block ini nanti nggak akan dikasih utuh ke kalian ya kalau misalkan kalian ikut cloud miningnya si NiceHash ini. Kenapa nggak dikasih utuh? Karena sistemnya cloud mining di NiceHash ini tuh sistemnya tim ya teman-teman. Jadi ketika kalian menyewa cloud mining di sini, itu nanti kalian akan dibuat menjadi beberapa tim. Seperti yang kalian lihat ya, untuk yang paket yang ini di sini ada 16 tim yang mengincar reward 6,18 Bitcoin ini atau yang mengincar reward 4 miliar ini ya dalam bentuk Bitcoin. Jadi simpelnya si reward 4,1 M ini nanti akan dibagi sama kalian dan juga anggota tim kalian. Nah, untuk berapa banyak jumlah yang kalian dapat itu nantinya akan tergantung dari seberapa banyak jumlah share yang kalian sewa di sini untuk mining. Itu ya teman-teman. Jadi simpelnya kalau misalkan di sini kalian sewa kontrak miningnya ini adalah menggunakan yang small yaitu yang 1 share, maka di sini ketika tim kalian berhasil menangin reward 4 miliar ini kalian akan dapatnya tuh sesuai dengan jumlah share yang kalian dapat di sini. Nah, jadi share ini maksudnya tuh kayak kepemilikan saham lah dari jumlah reward yang kalian dapat di sini. Jadi simpelnya kalau kalian ngikutin kontrak cloud miningnya dengan tim kalian dan membeli kontrak cloud mining selama 4 jam hanya mempunyai 1 share, maka dari 6,18 Bitcoin ini atau dari sekitar 4 miliar ini kalian hanya bisa dapetin 1%-nya aja. Karena kalian join kontrak cloud miningnya dalam 4 jam ini hanya join menggunakan modal kecil sebanyak 1 share dengan modal $4 gitu teman-teman. Nah, untuk modal ini sendiri, ini juga kalian dapatnya bisa cukup gede ya. Kalau misalkan jumlah anggota dari tim kalian ini nggak banyak gitu. Seperti yang kalian lihat, di sini kan untuk jumlah anggotanya ini akan selalu diupdate ya sama si NiceHash-nya ya. Jadi di sini bisa bertambah, bisa berkurang. Dan untuk probabilitasnya juga selalu diupdate. Bisa bertambah, bisa berkurang. Jadi simpelnya, reward yang kalian dapat ketika tim kalian ini berhasil mendapatkan block reward ketika kalian melakukan cloud mining. Yang pertama, ini tuh akan sangat tergantung dari seberapa banyak jumlah tim kalian. Kemudian yang kedua, sangat tergantung dari seberapa banyak jumlah share ataupun jumlah saham yang kalian miliki ketika kalian menyewa power mining untuk melakukan cloud mining di sini cloud miningnya di NiceHash ini. Jadi di sini kalian dapatnya nggak full ya segini ya teman-teman, nggak dapat full 6,1 Bitcoin. Jadi mungkin kalian hanya dapat sekitar 1%-nya aja. Jadi katakanlah kalau misalkan dari 1%-nya 4 miliar, itu mungkin kalian hanya dapat 40 jutanya aja. Tapi menurut gue itu juga lumayan ya, dengan modal $4 atau 60.000 kita bisa dapat 40 juta gitu. Dan kalau misalkan kalian sewa sebanyak 100 share, maka di sini kemungkinan yang kalian dapat itu adalah total hampir dari keseluruhan jumlah reward yang disediakan di sini atau sekitar 3, sampai 4,1 miliar gitu teman-teman. Tapi balik lagi seperti yang gue bilang tadi ya, buat kalian yang pengen mengikuti cloud mining di sini NiceHash ini untuk bisa dapetin rewardnya juga nggak gampang gitu, karena seperti yang kalian lihat di sini banyak tim yang menambang, jadi bukan hanya kalian juga. Jadi untuk tingkat probabilitasnya sendiri kalian lihat ya, di sini untuk perbandingannya 1:164 dan ini untuk peluang bisa dapetin Bitcoin bisa dibilang agak susah. Kalau misalkan kalian hoki ya kalian bisa dapat, tapi kalau misalkan enggak ya bisa zonk sama sekali, jadi kayak bakar duit aja gitu ya teman-teman. Jadi itu tadi adalah cara untuk bisa menghasilkan cuan dari si NiceHash ini menggunakan metode cloud miningnya. Kalau misalkan dilihat dari sisi reward, memang sih reward yang diberikan sama cloud mining ini bisa jauh lebih gede, bisa sampai miliaran yang kita dapat. Tapi tentu aja ya potensi kerugiannya juga berbanding lurus dengan rewardnya, yaitu sama-sama besar ya untuk resikonya gitu teman-teman. Tapi buat kalian yang mungkin nggak pengen ngambil resiko buat ngumpulin Bitcoinnya, di sini mungkin kalian bisa coba mining sendiri menggunakan perangkat kalian di mining poolnya si NiceHash ini yang udah disediakan sama mereka gitu teman-teman. Oke, jadi
gitu aja ya teman-teman video gua kali ini. Jadi kesimpulannya kalau misalkan ditanya apakah mungkin untuk mendapatkan miliaran rupiah dari NiceHash menggunakan cloud mining, jawabannya mungkin aja, tapi tentu aja resikonya juga sangat besar dan peluang untuk bisa dapetinnya itu tergantung dari perbandingan probabilitas itu sendiri. Seperti yang kalian lihat ya, perbandingannya sendiri mulai dari 1/40 sampai dengan 1 banding sekian puluh ribu. Yang dimana tentu aja kalau menurut gua ini terlalu gambling sih kalau misalkan mau cari Bitcoin dengan cara ini. Tapi kalau misalkan kalian pengen cari cuan dari Bitcoin dengan cara yang lebih aman, kalian bisa mungkin menggunakan hash power dari perangkat kalian untuk meminingnya di mining pool si NiceHash tersebut. Kalau misalkan pengen dapetin hasil yang lebih jelas dan lebih terukur. Gitu ya teman-teman. Jadi selebihnya ini nanti kalian bisa putuskan sendiri sama kalian ini pengen nyari cuannya dengan cara yang mana. Sesuaikan aja dengan kemampuan dan keinginan kalian masing-masing dan jangan lupa do your own research ya. Oke, jadi gitu aja video gua kali ini. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah ya. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!